Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini pada materi administrasi perpajakan, khususnya perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Sebelum kita masuk ke materi inti untuk materi perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap, mari kita mengingat kembali pengertian dari PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukannya. Sehingga di sini wajib pajak PPh pasal 21 ini terdiri dari yang pertama adalah pegawai tetap, yang kedua pegawai tidak tetap, yang ketiga bukan pegawai, yang keempat penerima penghasilan yang dikenakan PPh final, dan yang kelima adalah penerima penghasilan lainnya. Di sini Ibu tekankan PPh pasal 21 ini dipotong atas penghasilan yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri, dalam arti WNI atau WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Sedangkan untuk WP orang pribadi luar negeri ini dipotong PPh pasal 26. Jadi bisa membedakan ya, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Sekarang kita memasuki materi inti kita, perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Adapun pengertian pegawai tetap adalah sebagai berikut. Setelah kita mengetahui pengertian pegawai tetap, perhitungan PPh pasal 21 rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu tarif pasal 17 ayat 1 dikalikan PKP atau penghasilan kena pajak. Adapun tarif pasal 17 ayat 1 adalah sebagai berikut. Penghasilan kena pajak di sini adalah jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan yang pertama adalah biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Yang kedua adalah iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang berikutnya, pengurang yang ketiga adalah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Adapun besaran penghasilan tidak kena pajak adalah sebagai berikut. Perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap ini meliputi yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang memperoleh gaji dan tunjangan bulanan. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 21 atas pembayaran rapel. Yang ketiga, perhitungan PPh pasal 21 atas pembayaran bonus. Dan yang keempat adalah
perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai yang dipindah tugaskan dalam tahun berjalan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang memperoleh gaji dan tunjangan bulanan. Simaklah contoh soal berikut ini. Di sini, Budiman pada bulan April memperoleh gaji pokok, kemudian tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan fungsional. Sementara ia membayar iuran pensiun sebesar 4,75% dari gaji pokok. Statusnya adalah kawin dengan 2 anak. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita hitung seluruh penghasilan bruto dengan kita tambahkan seluruh penghasilan yang diterima tadi. Di sini kebetulan seluruh penghasilan yang dia terima berupa gaji pokok dan tunjangan seluruhnya adalah merupakan objek pajak, maka kita tambahkan seluruhnya untuk menghitung penghasilan bruto. Kemudian kita kurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan. Yang pertama adalah biaya jabatan sebesar 5% kali penghasilan bruto, maksimalnya 500.000. Jika kurang dari 500.000 maka kita tuliskan hasilnya. Jika di atas 500.000 maka di sini kita tulis sebanyak 500.000. Di sini 5% kali penghasilan bruto adalah 383.375. Masih di bawah 500, maka kita tuliskan hasilnya di sini. Iuran pensiun 4,75% dari gaji. Maka jumlah pengurangannya adalah 597.125.000. Penghasilan bruto kita kurangi dengan pengurangan, maka ketemu penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto setahun kita kalikan 12 sebesar 84.844.500. Kita kurangkan dengan PTKP, statusnya adalah K2, kawin anak 2, maka perhitungannya untuk WP-nya 54 juta, tambahan kawin 4.500.000, tanggungan adalah 2, maka 2 kali 4.500.000 ketemu 9 juta. Jumlah PTKP 67.500.000. Penghasilan neto dikurangi dengan PTKP ketemu PKP, penghasilan kena pajak sebesar 17.344.500. Karena PKP-nya di sini adalah sebesar 17.344.500 adalah sampai dengan berada di sampai dengan 50 juta, maka kita gunakan tarif yang 5%, yaitu 5% kali PKP, ketemu 867.225. Ini setahun. Jika kita hitung PPh pasal 21 sebulannya, tinggal kita bagi 12. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sudahkah kalian simak soal tersebut? Di sini Nyonya Dewi statusnya menikah dengan memiliki 3 anak. Sekedar informasi, Nyonya Dewi, suami Nyonya Dewi merupakan PNS. Gaji Nyonya Dewi adalah sebesar 6 juta. PT Sinar Jaya mengikuti program Jam Sostek, di mana premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah sebesar 0,24 dan 0,30% dari gaji. PT Sinarmas juga mengikuti program pensiun.
PT Sinarmas membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 100.000 per bulan. Sedangkan Nyonya Dewi membayar iuran pensiun sebesar 1% dari gaji. Iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Jadi di sini bisa kita simpulkan penghasilan yang diterima Nyonya Dewi tadi berupa gaji ditambah di sini PT Sinar Jaya PT Sinar Jaya adalah membayar program jam sostek di mana premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini dibayar oleh PT Sinar Jaya, maka dianggap ini pun sebagai tambahan penghasilan bagi Nyonya Dewi karena yang membayari adalah PT Sinar Jaya. Kemudian kaitannya dengan iuran pensiun di sini walaupun PT Sinarmas ini membayarkan juga iuran pensiun, namun iuran pensiun yang dibayari oleh pemberi kerja tadi tidak boleh kita anggap sebagai penambah penghasilan karena ini bukan merupakan objek pajak. Sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Nyonya Dewi yaitu sebesar 1% dari gaji plus jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji ini boleh kita anggap sebagai pengurang. Sehingga kita buat penyelesaiannya perhitungan PPh pasal 21 untuk Nyonya Dewi di sini adalah sebagai berikut. Nyonya Dewi tadi status sebenarnya adalah K2 kawin anak 3, tapi berhubung di sini Nyonya Dewi adalah istri seorang PNS, maka status tersebut melekat pada suami. Sedangkan Nyonya Dewi dianggap statusnya di dalam aturan perpajakan statusnya menjadi tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita hitung terlebih dahulu penghasilan brutonya. Jadi yang diperbolehkan adalah gaji pokok ditambah premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian. Ketemu 6.032.400. Sekali lagi, tadi ada juga iuran pensiun yang dibayari pemberi kerja. Sekali lagi, tidak boleh kita masukkan di penghasilan bruto karena walaupun itu dibayari oleh pemberi kerja iuran pensiunnya tadi, tapi itu bukan objek pajak, maka tidak boleh kita masukkan di sini. Kemudian pengurangan yang pertama adalah biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimalnya 500.000 per bulan. Karena masih di bawah 500 maka kita tuliskan hasilnya. Kemudian tadi di Nyonya Dewi membayar iuran pensiun dan iuran CHT masing-masing 1% dan 2%. Boleh kita anggap sebagai pengurang karena dibayar sendiri oleh Nyonya Dewi. Sehingga total pengurangnya adalah 481.620. Ketemulah penghasilan neto sebulan. Kita hitung penghasilan neto setahun, kita kalikan. Kemudian kita kurangi dengan PTKP karena di sini adalah tidak kawin dan tidak ada tanggungan berarti 54 juta. Ketemulah penghasilan kena pajaknya 12.609.360 rupiah. Maka PPh pasal 21-nya karena masih pada taraf sampai dengan 50 juta maka 5% kali 12.609.360.000. Ketemulah angka 630.468 rupiah. Untuk PPh pasal 21 sebulan tinggal kita bagi 12. Berikutnya adalah perhitungan PPh pasal 21 atas pembayaran rapel. Kita simak contoh soal berikut ini. Sudahkah kalian simak? Di sini Dr. Andes Kuncoro selaku wajib pajak
Ini statusnya adalah K1. Mulai bulan April dia menerima gaji pokok menjadi 3.800.000. Berlaku surut sejak 1 Januari 2017. Tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan fungsionalnya 3.800.000 per bulan. Dr. Andes Kuncoro menerima rapel 1.800.000 atas gaji yang dia peroleh dari Januari sampai Maret. Pajak penghasilan sebelum kenaikan gaji yang telah dibayar sebesar 300.000, maka hitunglah PPh kurang bayar atas rapel Dr. Andes Kuncoro. Di sini gaji pokok setelah kenaikan adalah 3.800.000. Kita hitung penghasilan brutonya dengan cara menambahkan seluruh penghasilan yang kita terima dari gaji pokok ditambah tunjangan istri, ditambah tunjangan anak, tunjangan fungsional, ketemulah penghasilan bruto. Dikurangi, di sini pengurangnya adalah biaya jabatan sebesar 5% kali penghasilan bruto. Maksimal 500.000, di sini 402.800, karena masih di bawah 500.000 maka kita tulis hasil yang sesuai perhitungan. Maka penghasilan bruto dikurangi pengurangan, ketemulah penghasilan neto. Penghasilan neto sebulan. Kita hitung penghasilan neto setahun, kita kalikan 12. Ketemu 91.838.400 rupiah. PTKP K1 ketemu 63 juta, hitungannya terdiri dari wajib pajak 54 juta, ditambah tambahan kawinnya adalah 4.500.000, ditambah tanggungan 1 berarti 4.500.000, maka ketemu 63 juta. Penghasilan kena pajaknya, penghasilan neto setahun dikurangi PTKP, ketemu PKP. Maka PPh pasal 21 setahun, kita hitung, karena di sini masih di lapisan sampai dengan 50 juta, kita pakai 5% kali PKP, ketemu 1.441.920 rupiah. Maka sebulannya kita bagi 12, ketemulah PPh pasal 21 sebulan. Sekarang kita hitung pajak yang kurang bayar tadi atas rapel. PPh yang seharusnya dibayar dari Januari sampai dengan Maret sesuai dengan kenaikan gaji tersebut seharusnya adalah 3 kali per bulannya tadi adalah 120.000, 160, maka 3 kali 120.000, 160 rupiah, ketemulah 360.480 rupiah. Sedangkan yang sudah dibayar dari Januari sampai Maret adalah 300.000, maka pajak yang kurang bayar adalah atas rapel sebesar 60.480 rupiah. Lanjut, next, perhitungan PPh pasal 21 atas pembayaran bonus. Kita simak kembali soal berikut ini. Di sini, Marista selaku WP berstatus tidak kawin. Belum kawin, gaji yang diterima secara perbulanan adalah 6 juta secara teratur ini. Kemudian di samping gaji dia memperoleh bonus sebesar 25 juta. Diketahui bonus sebesar 25 juta ini bukan bonus yang diterima setiap bulan, tetapi dalam 1 tahun setelah dikumpulkan bonus yang dia terima adalah sebesar 25 juta. Setiap bulannya Marista membayar iuran pensiun ke dana pensiun sebesar 75.000, maka hitunglah PPh pasal 21 atas gaji dan bonus Marista di tahun tersebut. Maka langkah pertama kita hitung terlebih dahulu
PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Karena di sini terdapat dua jenis penghasilan yang sifatnya berbeda. Yang pertama, gaji itu teratur diterima setiap bulan, sedangkan bonus tadi tidak setiap bulan kita terima, tetapi dalam 1 tahun nominalnya sekian. Maka dari awal kita samakan, kita hitung mulai disetahunkan. Maka gaji pokoknya kita buat selama setahun, 6 juta kali 12, 72 juta. Ditambahkan dengan bonus, maka ketemulah penghasilan brutonya 97 juta. Pengurangan di sini terdiri dari biaya jabatan 5% kali 97 juta. Sekali lagi, biaya jabatan ini walaupun tidak tertera, tapi harus kita perhitungkan biaya jabatannya. 5% kali 97 juta, ketemu 4.850.000. Di sini karena kita menghitungnya setahunan, maka biaya jabatan maksimal adalah 6 juta setahun, masih di bawah 6 juta. Maka kita tuliskan hasil yang sesuai perhitungan. Jika di atas batas maksimal, maka yang kita tulis yang maksimalnya ya. Kemudian dikurangi lagi iuran pensiun per bulan 75, maka setahun 75.000 kali 12. Total pengurangan adalah 5.750.000, sehingga di sini penghasilan neto satu setahunnya adalah 91.250.000. Penghasilan neto setahun kita kurangkan dengan PTKP sesuai status tadi, tidak kawin, tidak ada tanggungan, 54 juta, maka PKP-nya adalah 37.250.000. Maka PPh pasal 21 atas gaji dan bonus adalah 5% kali 37.250.000 sebesar 1.862.500. Langkah kedua, kita hitung jika PPh pasal 21 hanya atas gaji saja tanpa ada bonus. Gaji pokok setahunnya adalah 6 juta kali 12, 72 juta, dikurangi biaya jabatan 5% kali penghasilan bruto di sini. Jika tidak kita tambahkan bonus, berarti sebesar gaji 72 juta, ketemu 3.600.000. Kemudian dikurangi lagi iuran pensiun setahun 900.000, ketemulah total pengurangannya 4.500.000. Penghasilan neto setahun 67.500.000, dikurangi PTKP-nya 54 juta, maka PKP-nya atas gaji saja adalah 13.500.000. Maka PPh pasal 21 atas gaji adalah 5% kali 13.500.000, yaitu 675.000. Barulah kita hitung PPh pasal 21 atas bonus. Dihitung dari PPh pasal 21 atas gaji dan bonus dikurangi PPh pasal 21 atas gaji saja, yaitu 1.862.500 dikurangi 675, ketemulah 1.187.500. Yang keempat adalah perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang dipindah tugaskan dalam tahun berjalan. Kita simak soalnya bersama-sama. Di sini, sejak 1 Juni, Farid adalah seorang karyawan di PT Adijaya Teknik Bandung, berstatus belum menikah. Sejak 1 Juni 2017 dipindah tugaskan ke Surabaya. Gajinya
tetap sebesar 7 juta, pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri per bulan sebesar 200.000. Maka kita hitung PPh pasal 21 yang terutang di Bandung dan yang ada di Surabaya. Langkahnya adalah sebagai berikut. Gaji tadi sebesar 7 juta, dikurangi biaya jabatan, dikurangi juga iuran pensiun, ketemulah penghasilan neto sebulan 6.450.000. Maka setahunnya kita kalikan 12, ketemu 77.400.000. PTKP statusnya adalah tidak kawin dan tidak ada tanggungan sebesar 54 juta. Maka penghasilan kena pajaknya 23.400.000. Masih di taraf sampai dengan 50 juta, maka kita pakai tarif yang 5%. 5% kali 23.400.000 ketemu 1.170.000. Maka per bulannya tinggal kita bagi 12 ketemu 97.500. Maka PPh pasal 21 yang terutang di Bandung adalah selama 5 bulan dari Januari sampai Mei, maka 5 kali 97.500 ketemu 487.500. Sedangkan yang terutang di Surabaya mulai pindah tugas tadi Juni sampai Desember berarti 7 kali 97.500 ketemu 682.500. Demikian perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai yang dipindah tugaskan. Untuk latihan, silahkan kalian coba mengerjakan latihan soal berikut ini.